Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk doa semoga senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kuat dan lancar melaksanakan ibadah puasa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ankabut ayat 58 sampai 59 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh balasan terbaik bagi orang yang beramal mendapatkan balasan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bersabar, yang bertahan dengan amalnya, lalu setelah itu mereka yatawakkaluna 'ala rabbihim, bertawakal terhadap Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Ankabut ini Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang konsep jelas bagaimana langkah yang harus kita miliki, kita lakukan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alladzina sabar, yaitu diawali dengan ketabahan dan kesabaran. Sabar dan tabah dalam hal apa? Amilina, yaitu melakukan aktivitas pekerjaan apapun, apakah itu profesinya, apakah itu dia seorang pelajar, apakah itu dia pedagang dan lain sebagainya, itu harus tabah. Artinya tabah itu dan sabar itu secara konsisten, ya, yang bersangkutan itu terus mengupayakannya, melaksanakannya. Dan kalau sudah menyelesaikan satu pekerjaan, satu hal yang dia lakukan pada hari itu, baru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hasilnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tawakal dulu lalu kita bekerja, lalu kita beramal. Itu kebalik. Benar itu bahwa balasan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beramal, amal itu banyak. Apakah amal itu sifatnya duniawi seperti profesi yang selama ini kita lakukan, atau amal ukhrawi
yang senantiasa kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah. Jadi setelah kita mengupayakan apa yang ingin kita capai, pelajar dengan ilmunya, pekerja dengan gajinya, kemudian petani dengan tanamannya dan lain sebagainya, lobby sana sini, kemudian melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, dan setelah itu wa ala rabbihim yatawakkalun, gantungkan apa yang telah kita lakukan, gantungkan apa yang kita ingin capai kepada Allah dengan cara bertawakal. Jadi langkahnya semacam itu. Jangan ujuk-ujuk duduk diam berdoa lalu bilang sama Allah, ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku kepadamu. Ya Allah, ya Allah, aku pasrahkan semua hal kepadamu, padahal dia belum ngapa-ngapain. Nah, itu beda tawakalnya, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang janji Allah dalam surat At-Thalaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang memasrahkan, menggantungkan hasil yang ingin dia capai kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Ta'ayal, kita udah kerja keras, kita sudah semangat mengupayakan hal-hal yang ingin kita capai, ternyata ketika sudah diupayakan semaksimal mungkin, ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita. Bisa jadi yang demikian itu kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dia menentukan hasil yang dia ingin peroleh dari usahanya sendiri. Nah, ini yang tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena secara tauhid pun manusia itu sudah ditakdirkan, sudah memiliki garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, yang membedakan orang tersebut imannya baik atau tidak, dia tidak menggantungkan hasilnya, tidak menggantungkan pencapaian yang ingin dia peroleh atas usaha yang sudah maksimal, atas usaha yang sudah optimal, tapi dia justru memasrahkan apa yang sudah dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala kadang kita punya rencana, misalkan hajatan atau acara apapun ya, sudah didesain, konsep sedemikian rupa, panitia sudah ditata, misalkan kalau acara di masjid, tukang yang bagian parkir sudah di lobi, desa perangkat murah semuanya di lobi, diundang, H-2, H-3 diundang semuanya. Saat acara, last minute, ini detik-detik terakhir, H-1, berapa, kan 10 menit sebelum acara dimulai, hujan turun. Allah Ta'ala menurunkan hujan, bukan cuma hujan, terus angin. Ditoto fungsinya harus ditata ulang. Pemadaman mati lampu bisa, genset turun enek bisa. Karena dia menganggap rencananya sudah disusun rapi dan dia meyakini dengan rencana yang serata itu pasti, dengan yakin dia pasti sukses ini aja. Karena apa? Dia bergantung dengan rencananya. Dia sangat bergantung dengan rencana yang sudah dia susun rapi. Gak ada yang namanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Semoga Allah kalau sampai merencanakan sedemikian rupa
semoga diberi kelancaran. Ini pernah kami alami. Ini 2022 mau melangsungkan akad nikah, sudah berubah undangan dan lain sebagainya, sudah silaturahmi bersama famili, dan COVID, terjadilah apa yang terjadi. Jadi undangan yang sudah disebar, kerabat yang sudah dihubungi, lalu kami hubungi kembali melalui telekomunikasi bahwa karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya dibatasi dan lain sebagainya. Itu termasuk bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh manusia yang seharusnya tidak, bahkan tidak boleh menentukan hasilnya, tapi memang diperuntukkan untuk ikhtiar. Sebagaimana kalau hasilnya tidak dicapai, tapi dia sudah maksimal, sudah optimal, sudah bersabar, maka dia dapat pahala kesabaran itu. Sehingga keluarlah kata-kata, ya wis, ancen justru ditakdirkan oleh Allah. Dan kesabarannya itu yang sudah dia lalui dengan usaha semaksimal mungkin, itu nikma ajrul amil, itu dari dapat pahala dari Allah. Saat nggak dapat pahala dari sabarnya, kalau dia nggak bertawakal kepada Allah, maka ya nggak dapat apa-apa. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertawakal menyerahkan diri atas apa yang sudah dioptimalkan agar mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang sudah berjanji, dia menjamin barang siapa yang memasrahkan semua hasil yang ingin dia capai, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Entah dengan sesuatu yang memang sudah diharapkan, atau justru dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, yang memang acap kali kita sebagai manusia biasa itu tidak tahu bagaimana rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita nggak tahu. Tapi kita yakin karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang sudah digariskan, hasil yang sudah diberikan dan ditakdirkan oleh Allah, insya Allah itu yang terbaik bagi kita. Nah, mental orang bertawakal itu tidak akan kena serangan jantung. Mengapa? Ya karena di awal apapun hasilnya itu sudah kehendak Allah. Jadi dia tidak memastikan harus ini, Bahkan yang sudah menyiapkan plan B, plan C, plan D, semuanya hancur plan-plannya. Maka ketika rencana-rencana yang sudah dia susun sedemikian rupa, sematang itu, ketika dibalik oleh Allah digagalkan, kalau dia tidak bertawakal sebelumnya, maka dia dapat serangan jantung, kaget, shock, dan lain sebagainya. Ini rugi. Pokoknya Umar radhiyallahu anhu liqaumin wa'adu wa da'amat tawakkul. Di suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat sekelompok orang yang duduk di masjid, kemudian mereka berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tikaf. Lalu Sayyidina Umar berkata, innamal mutawakkilu alladhi yatawakkalu fil ardh wa yatawakkal. Coba kata Sayyidina Umar, mas sing diarani sing pasrah nang Gusti Allah kuwi sadurunge wis menyebar benih nang sawah wis
bang, wis diopreni, wis diairi, ditumbas minih-minih sing apik. Bangun nang masjid dungo, lawak nang sawah itu nandur, wis nang masjid iktikaf dungo, sing arep yo kipas angin. Jadi itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada orang yang tidak melakukan apapun, lalu dia berdoa, ya Allah, pasrahkan kehidupanku dan usahaku terhadap dirimu ya Allah, sebagaimana Engkau menjanjikan bahwa mereka yang bertawakal kepadamu maka akan tercukupi ya Allah. Iya, cukup menghayal saja, karena Sayyidina Umar ini termasuk Amirul Mukminin yang realistis dalam arti apa yang Allah sebutkan. Allah katakan dalam surat Al-Qalaq dan surat Al-Ankabut itu ada proses sebelumnya, bahwa alladzina sabaru, orang yang tabah, konsisten dengan pekerjaannya, dengan profesinya, dengan apa yang sedang mereka lakukan, baru mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, baru mereka menggantungkan harapan atas hasil yang ingin diperoleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma duduk manis sambil menghayal ngarep bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Yang kalau yang seperti kok ngayal, gimana mungkin orang perempuan tahu kok dia suka hingga dibentuk jalur yang sepai dan lain sebagainya, dan prosesnya. Kalau cuma dia duduk lalu mengharap, ya Allah semoga mbak itu suka dengan saya, kenal yang botak, kenal aja enggak, apalagi mau suka. Hukiya anna sayyidana Musa syakka ala masyihi ila Allah Ta'ala. Dikisahkan bahwa Nabiullah Musa itu pernah sambat wakil tendiri Gusti Allah ala masyihi, giginya sakit. Namanya Nabi mungkin karena memang koneksinya cepat, jadi nggak ke dokter. Kalau kita yang sakit sambatnya ke dokter, kalau Nabi sambatnya langsung nangkoni Gusti Allah. Lalu Allah berkata kepada Musa, khud al-hashisyata fulaniyah wa dharha ala sidik. Musa, awak boleh lalu coba suket gajah kuwi, ambil suket gajah sak cukupe, nek wis mbok cekel dekene di buku sing loro iki, fa fa'ala al-rajul fil hal fasakana. Terus Nabi Musa nyari apa namanya, suket rumput yang ditentukan oleh Allah, kebetulan rumputnya banyak, itu diambil lalu diletakkan di giginya, langsung sembuh, cesplong. Wabak dan awal dari dalam wajah, tapi tidak bertahan lama, menjadi lalu mata. Satu ketika sebulan setelah Nabi Musa sembuh, umat lagi giginya. Fa'akhoda tilkal hasyisyah wa do'aha fissin fasdada wajah. Karena pertama kali pernah diberitahu oleh Allah bahwa rumput yang digunakan di belakang rumah, yang ada di belakang rumah itu mujarab sekali tempel langsung sembuh. Akhirnya Musa punya inisiatif, langsung ke belakang rumah, ngambil rumput yang pernah digunakan pertama kali, lalu ditempelin giginya. Apakah yang terjadi?
fasdadal wajah ad'afa makan, bukannya sembuh malah rasa sakitnya berlipat-lipat. Orang waras, orang beda, malah tambah loro, tambah takut sini. Lajeng fastawasa ilallah ta'ala, ketika giginya udah mulai tambah sakit, Nabi Musa lagi sambat menaikkan diri Gusti Allah, minta tolong lagi sama Allah. Wa qala ilahi alasta amartani wa dalaltani alaiha, ya Allah disuruh diri kula tambani kali suket sing nate jenengan sanjang kula boten kok tambah sehat, iki kok malah fungsinya tambah merembet, tambah sakit, tambah abu, ketambahan sariawan bisa pripun ya Allah. Fa'auhallahu ilaihi, lajeng kalian Gusti Allah pun paringi wahyu, ya Musa ana syafi wa ana al-mu'afi wa ana al-dhurru wa ana al-nafi. Musa, terus Gusti Allah, aku adalah zat yang mengobati, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat kepada manusia. Ingat itu Musa, wasattani fil mar'ila fa'azaltu marad. Ketika pertama kali gigimu sakit, hal pertama yang engkau lakukan adalah berkeluh kesah kepadaku, sehingga ditunjukkan kepada obat mujarab untukku. Fal'an qasattal hasisa wa qasattal, tapi ketika gigimu kedua kalinya sakit, bukan aku tujuanmu, tapi Roh yang pernah ditunjukkan kepada. Nah itu beda. Sakit gigi pertama Nabi Musa, dia langsung mengadukan sakitnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditunjukkan obat yang mujarab. Tapi ketika sakitnya terulang lagi, dia udah gak doa kepada Allah, dia udah gak tawakal lagi kepada Allah. Nabi Musa langsung ngambil rumput tersebut, dijiratnya. Rumput yang ditunjukkan oleh Allah itu mujarab, lalu dibalas oleh Allah, ana syafi wa ana mu'afi, sing marai waras yaku, sing marai sehat yaku, sing ngobati aku, sing marai sumpah memang iso untuk aku. Lalu saya itu bosok untuk pimpin awal malah langsung orang jalur aku, orang kalau sehat, mungkin marai sehat ya. Sama dengan kita, ada banyak obat merek untuk sakit kepala, sakit gigi, ngeluh dan lain sebagainya. Tidak ada obat tunggal, itu tidak ada. Tenaga medis juga begitu, rumah sakit pun juga begitu, metode pengobatan juga tidak ada yang tunggal. Itu menunjukkan Allah Asy-Syafi yang menyehatkan, yang memberikan kesembuhan kepada kita. Tak cocok puskesmas A pindah ke puskesmas B, tak cocok dokter A pindah ke dokter B, modal cocok datang klinik A, gentos herbal nggak cocok, alternatif pijat dan lain sebagainya. Sembuhnya ternyata dengan super tetra yang harganya nggak sampai 10.000. Itu menunjukkan bukan obatnya yang menjaga, tapi memang Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan, yang memberikan manfaat dan bahaya, kemelaratan, itu semuanya adalah Allah. Oleh karena itu, kalau
kita meyakini, bahkan kalau kita meyakini bahwa obat ini yang menyembuhkan kita yakin itu malah jatuhnya musyrik. Wah, ini obat itu sehat, mantap. Dijajalkan yang sanes Pak tidak mandi, bisa sesuatu sebenarnya. Ya memang Allah Ta'ala sehingga menunjuk itu tiangi sama menunjuk obat, tiangi pasrah menjadi Gusti Allah sama itu ikhtiar. Tapi dari mana yang obat langsung jatuh di Allah Ta'ala itu tidak meninggalkan yang namanya asbab-usabab atau sunnatullah. Sunnatullah itu kejadian yang terjadi karena sebab-sebab tertentu dan itu sudah hukum alam. Semisal hukum alam diulang dulu, diterliku ulang geni, ulang udan biasanya diawali dulu. Itu hukum alam. Dari tiap yang kepingin sehat, sakit, secara hukum alam berobat. Yang kepingin dahar, kepingin warat, gitu beda itu dahar itu sunatullah. Jadi kan boten warat, boten makanan dahar ngajeng jenengan, lajeng jenengan doa kepada Allah, ya Allah moga-moga perut saya kenyang tanpa menyantap makanan tersebut, maka kenyang akan angan-angan, akan kenyang tenangan. Itu menunjukkan sunnatullah itu harus kita lakukan dan jangan bergantung dengan sebab-sebab yang terjadi, karena sejatinya yang bikin kenyang, kaya, sehat, tenang, damai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa dicapai sesuai janji Allah kalau kita setelah mengupayakan secara optimal dan maksimal tawakkal ala Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah yang akan menghasilkan, Allah yang akan mencukupi sesuai dengan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertawakal kepadanya dan diberi kekuatan untuk senantiasa berikhtiar atas kewajibannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.